wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah luar biasa sih. Baik, saya dengar hari ini Ibu akan melakukan coaching ya, Bu ya? Ya. Jadi saya di sini nanti akan berperan sebagai observer yang akan memperhatikan atau menyimak proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama coaching ini ya. Nah, dari proses coaching ini nanti saya akan mengamati coach dan coachee yang apakah sudah sesuai dengan program pengendalian, kemudian apakah sudah sesuai dengan tujuan kita ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee ya, dan juga solusi yang disampaikan nanti oleh coach ya. Kemudian nanti saya akan menyimak bagaimana Ibu merespon dan menanggapi dari coaching ya. Kemudian juga tidak lupa juga sudah disesuaikan apa belum dengan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya. Nah, Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sebelum Ibu melakukan coaching. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu, kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik. Jadi saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini, Bu, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memperhatikan yang berbeda. Tapi dari ketiga kompetensi ya, Bu ya. Ya, nah dari ketiga kompetensi ini adakah yang akan Ibu lakukan yang lebih spesifik? Kalau ditanya lebih spesifik, berarti saya menginginkan kehadiran penuh Ibu atau present ya. Nah, kira-kira indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada proses coaching ini? Indikator yang akan saya terapkan itu yaitu saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensinya sendiri, Bu. Itu ya, Bu ya, yang akan Ibu terapkan nanti ya. Baik, Ibu, demikian praobservasi yang sudah saya lakukan terhadap Ibu. Nanti saya akan menyimak kegiatan coaching Ibu bersama dengan coaching ya. Kalau begitu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Bu Ayu. Ini Alhamdulillah baik-baik saja, tapi hati lagi gelis. Ya Allah. Iya, kemarin Bu tanyain saya ya. Iya. Gimana Bu? Ada yang ingin sampaikan? Ya, pengen cerita cerita tentang anak-anak sih di sekolah. Kan ada dengan saya cerita sama orang saya dapat kursi. Nah, memang lagi galau-galaunya ini saya. Oke, Ibu, baru tujuan Ibu itu bertemu dengan saya untuk mencari solusi atas masalah yang sedang Ibu alami ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Ajak kelas si anak-anak ini kalau belajar di kelas ini mereka kurang antusias gitu dengan pembelajaran yang saya berikan. Oke, tidak ada motivasi mau belajar. Jadi dalam kelas ini anak-anaknya memang antusias dalam pembelajaran itu ya. Nah, identifikasi itu sudah mengidentifikasi terhadap anak-anak kenapa sih Bu anak-anak ini kurang bersemangat dalam pembelajaran. Ya baik Bu Ayu, jadi selama ini yang sudah saya lakukan sudah saya pelajari hampir kemarin termotivasi belajarnya di kelas pembelajaran yang saya berikan kurang karena ada hambatan nggak Ibu terhadap Ibu pembelajaran itu terhadap anak-anaknya dari mana kalau belajarnya tidak ada hambatan sih, biasa aja, rasanya hambar gitu, rasanya kayak belajar ya belajar aja gitu, karena memang selama ini saya juga mengajar ya seperti biasa dengan tugas kan, jadi memang ya
Ya sudah seperti itu saja. Cuman saya masih merasa kayaknya kurang seru gitu dibandingkan dengan kelas yang lain begitu. Baik. Nah, ibu ininya seperti apa ibu di kelas yang ibu inginkan itu? Tadinya seperti ini semua sih di dalam kelas ini saya melakukan hal-hal yang seru gitu kan. Kemudian anak itu antusias gitu, tertarik gitu. Jadi tidak hanya ingin ketika saya berikan pelajaran anak mengikuti begitu tidak tapi mereka juga berperan aktif inginnya sih aktif gitu dalam kegiatan belajar anak-anak antusias dalam pembelajaran yang sudah diajarkan itu akhir-akhirnya selama dari pelaksanaan pelajaran itu berapa kalau dari satu kalau yang sekarang ya kalau di kondisi yang sekarang seperti ini dia kan makanya dia agak jauh gitu kan ibu ini kan sampai berapa ini 9 gitu kan bisa sampai 10 gitu karena memang saya ingin seperti kelas yang lain begitu masih di depan begitu kalau 10 menit luar biasa menurut saya 9 itu udah mendekati semua ya dia juga semoga apa yang kita inginkan itu tercapai rencana-rencana apa saja yang akan diterapkan hingga pencapaian itu sampai saya juga melihat dari kelas gitu kan belajar mungkin dari metode pembelajaran misalnya Bu Ayu saya akan mulai mencoba itu mulai mencoba metode-metode yang menarik supaya anak lebih antusias selain mencoba dari media pembelajaran Bu Ayu karena memang saya kan selama ini belajarnya menggunakan metode ceramah gitu kan penugasan dan tidak ada media pembelajaran yang membuat penasaran gitu. Jadi sebenarnya ini kan ada metode pembelajaran yang mudah ya Bu ya karena metode ceramah tapi juga berbuat diskusi tadi gitu metode pembelajaran baik Bu. Setelah Ibu membuat rencana itu tadi kira-kira ada nggak sih Bu yang Ibu butuhkan dari lingkungan Ibu saja mulai apalagi terkait media ya sarana di sekolah itu sangat saya temukan gitu menunjang pembelajaran yang saya lakukan gitu karena memang selama ini ada sarana seperti proyektor, laptop, saya juga promo jadi mengajar saja kayaknya dari sarana sekolah itu dari media yang punya sekolah itu juga akan mengenalkan kemudian ada dari peran dari teman sejawat memberikan masukan kepada saya juga tentang pembelajaran Bu Ayu kemudian orang tua siswanya juga dan yang mungkin yang lebih utama adalah komunikasi saya dengan kepala sekolah begitu. Baik Ibu, karena memang kalau rencana hanya saja dari rencana Ibu itu tidak akan berjalan tanpa adanya rekan teman kelas sejawat, kepala sekolah, bahkan orang tua ya Ibu. Nah, bagaimana cara menerapkan itu dalam rencana tersebut? Jadi bagaimana ya? Mulai dari diri sendiri dulu Bu Ayu. Ya, jadi saya mencoba konsisten ya dengan rencana yang aku ya saya mulai untuk mencari cara dan mulai melakukan apa saja yang menjadi yang saya tadi mudah-mudahan dengan konsisten yang Ibu dengan rencana Ibu dapat diterapkan dengan baik ya Bu gitu gimana sekarang perasaannya Ibu setelah Ibu mengutarakan apa yang dirasakan gue lumayan tadinya saya
setelah ngobrol dengan Bu Ana, saya tahu langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan ke depannya. Baik. Dan apa yang saya lakukan berjalan dengan baik. Depan proses yang dilakukan. Apa ada lagi yang disampaikan? Sepertinya sudah cukup itu saja, Bu Ayu. Oke. Semangat terus Ibu dalam pembelajaran, dalam selalu bersikap kepada murid. Jadi terima kasih sudah menceritakan saya. Sama-sama Bu Ayu. Bu Ayu, terima kasih banyaknya sudah baik Bu Ayu, kalau begitu saya tinggal ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih. Iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Ayu, coachingnya hari ini sudah selesai ya. Alhamdulillah. Gimana perasaannya? Alhamdulillah juga ya Bu, saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi pada dirinya. Ya, baik Bu. Nah, sebelum teman saya akan menanyakan beberapa pertanyaan presentasi yang pertama itu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator yang sudah Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan dan saya juga bisa melakukan jadi yang itu sudah melakukan alur dalam menurut saya sebagai observer ya, proses yang sudah Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik, kemudian juga alur ceritanya ada, serta sudah sesuai dengan prinsip coaching gitu ya. Kemudian pertanyaan terakhir, potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? saya ingin mengembangkan pada kompetensi juga pertanyaan yang berbobot karena adanya pertanyaan berbobot tanpa kami menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Terima kasih banyak Ibu atas pengamatannya dan kesempatan ini. Ya, semoga waktunya